Episode 3. Sementara itu di dalam rumah. Selepas kepergian Saga dan Daniyah, Jen dan Sophie yang akan berdiri di belakang kakak iparnya sebagai pembela dan pendukung garis keras. Karena mereka tahu, kedamaian rumah ini tergantung bagaimana suasana hati kakaknya. Dan mereka paham sekali, siapa yang berpengaruh merubah mood Kak Saga tersayang mereka. Ibu. Apa ibu tidak menonton pengakuan cinta Kak Saga pada kakak ipar? Pertanyaan sekedarnya yang dilontarkan Jen. Sebenarnya hanya sebagai penegas. Kalau ibu sudah kalah telak dalam hal apapun. Karena ibunya sudah ribut membahasnya waktu itu. Jen tahu ibu menonton. Bahkan ibu hafal apa yang diucapkan Kak Saga di luar kepala. Ibu terdiam, memandang kedua putrinya. Jangan mengusik mereka lagi Bu. Kak Saga yang sudah tergila-gila pada kakak ipar. Ibu tidak bisa melakukan apapun. Sekali lagi berusaha menunjukkan poin utamanya. Bahwa Sagalah yang duluan jatuh cinta pada kakak ipar. Sejak mereka tidur bersama. Itu fakta. Ibu tidak akan mengganggu Daniyah, jadi kalian tidak perlu berkata apapun. Ibu hanya belum bisa rela dia mengandung anak Saga dan penerus keluarga ini. Getir ibu menjawab, ya, dia tidak akan mengganggu gugat posisi Daniyah sebagai istri Saga. Karena dia tahu itu mustahil. Kenapa Bu? Memang apa yang salah dengan kakak ipar? Dia wanita baik-baik. Jen masih bicara penuh percaya diri dengan pendapatnya. Dan yang terpenting mereka saling mencintai sekarang. Dan yang paling utama, Kak Saga mencintai kakak ipar Bu. Keluarganya. Garis keturunan keluarganya. Jen menghentikan bicaranya saat Sophie menarik bajunya. Sophie menunjuk Daniyah yang sudah berdiri tidak jauh dari mereka dengan ekor matanya. Yang mereka tangkap saat melihat Daniyah mematung seperti itu adalah kakak ipar mendengar semua pembicaraan mereka. Sial, kakak ipar. Maafkan ibu, dia pasti asal bicara. Jen mendekat meraih tangan Daniyah. Memohon agar kakak iparnya tidak mengambil hati pembicaraan mereka. Walaupun terlihat gurat kecewa muncul di wajah Daniyah. Tapi gadis itu berhasil mengusirnya dengan cepat. Daniyah menepuk bahu Jen. Kamu bisa terlambat Jen kalau belum berangkat sekarang. Pergilah. Melepaskan tangan Jenika dari tangannya. Dia tersenyum tipis. Kakak ipar. Merengek. Jen sekarang sering sekali memakai senjata ini meluluhkan Daniyah. Aku tidak apa-apa. Pergilah. Sophie juga. Berangkat sekarang nanti kalian terlambat. Menepuk bahu Jen lagi. Lalu mendorong tubuh adik iparnya untuk pergi. Berangkat sana. Maaf ya kakak ipar. Sophie mengambil tas mereka berdua. Menyerahkan tas Jen. Menarik Jen agar ikut menyingkir. Paham mereka tidak bisa menyelesaikan apapun. Sekalipun terlibat dalam kerusuhan pagi ini. Kenapa minta maaf? Memang apa salahmu? Sudah sana. Aku sudah bilang pada Raksa untuk bersikap baik padamu Jen. Karena kamu adik ipar yang baik hati. Daniyah mengedipkan matanya jenaka. Membuat Jen langsung semangat membara. Lupa sudah pembicaraan dengan ibunya tadi. Dia sudah melangkah dengan riang ke mobilnya. Raksa, Raksa, aku akan menaklukkanmu. 1 bulan ya. Hehehe, tidak akan memakan waktu selama itu. Akan kupakai semua pesona dan daya tarik Jenika. Gadis manis yang punya sejuta pesona. Jen mengibaskan rambutnya. Sophie di sampingnya hanya tersenyum kecut. Tahu apa yang sedang dipikirkan Jen. Dia menuju mobilnya sendiri.
malas meladeni kakaknya yang mulai dirasuki penyakit cinta. Sementara itu setelah Jen dan Sofia pergi, Daniyah mendekati ibu mertuanya. Dia tahu, dia harus bicara dengan wanita di depannya ini. Tidak tahu apapun yang akan dia bicarakan. Tapi dia tetap harus bicara. Duduklah, kita memang harus bicara. Ibu menunjuk sofa di depannya. Suasana di dalam rumah sudah terasa sesak untuk Daniyah. Tapi dia mau tidak mau memang harus duduk dan bicara dengan ibu mertuanya. Hatinya sudah sekuat ini. Ikatan janji yang diberikan Saga untuk mengikat hatinya sudah lebih dari cukup. Untuk membuatnya mengangkat tegak kepalanya di hadapan ibu mertuanya. Daniyah duduk di sofa, di hadapan ibu mertuanya. Ibu. Daniyah tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Karena dengan cepat ibu langsung memotong pembicaraan. Aku tahu, aku sudah kalah sejak lama perihal dirimu, Daniyah. Terdengar ibu menghela nafas. Apalagi saat Saga mengatakan perasaannya pada dunia. Bahwa dia mencintai istrinya. Aku tahu aku sudah kalah. Ibu menelan ludah. Menatap wanita di hadapannya. Sebenarnya apa yang dimiliki gadis ini sampai membuat Saga jatuh cinta padanya? Gumamnya dalam hati. Masih dengan perasaan tidak terima. Saga tidak pernah memproklamirkan perasaannya. Dengan Helen sekalipun. Dia terdengar menarik nafas dalam. Sementara Daniyah masih duduk dengan tenang. Tidak menjawab atau memberi reaksi apa-apa. Dia hanya terlihat sedang mengerutkan keningnya. Apa ibu belum menyerah perihal Helen? Kenapa masih menyebutnya? Saga memperkenalkan Helen sebagai kekasihnya ke publik. Semua orang tahu siapa Helen. Tapi dia tidak pernah menunjukkan perasaan cintanya pada Helen pada orang-orang. Berbeda denganmu, Saga tidak memperkenalkanmu pada dunia. Tapi dia menunjukkan cintanya kepadamu pada semua orang. Wajah Daniyah bersemu, merasa bahagia dengan sendirinya. Kata-kata ibu mertua terdengar seperti kalimat pujian. Tapi dia segera menyadarkan diri. Jelas-jelas, pasti bukan itu maksud ibu mertua kan? Saga sangat mencintaimu. Tapi bagaimana denganmu? Seperti berusaha melontarkan bola panas yang akan melumerkan kepercayaan diri Daniyah. Benar kan? Ini inti bicara ibu panjang lebar tadi. Ibu tidak bisa mengusik Saga. Tapi dia menemukan celah untuk menggoyahkan pernikahan ini melalui Daniyah. Perasaan menantu di hadapannya ini, sampai hari ini yang ia tahu. Gadis ini masihlah wanita yang pernah berkata ingin pergi dari rumah ini. Dia bahkan pernah mengatakan akan berlutut di kakinya kalau sampai Saga menceraikannya. Artinya, perasaannya pada putranya tidaklah seperti yang ia dapatkan dari suaminya. Apa ini bisa diterima? Jika kamu sendiri tidak mencintai anakku, kenapa kau dengan tidak tahu malunya menerima cinta yang begitu berlimpah dari putraku? Pertanyaan sekaligus kecaman. Dek, Daniyah mencengkeram sofa dengan kedua tangannya. Pikirannya tumpang tindih. Kalau dulu mungkin dia tidak akan bisa menjawab. Tapi sekarang hati mereka yang terikat satu sama lain. Membuatnya percaya diri menatap ibu. Ibu. Dia membuka mulutnya lirih. Perasaanku seperti apa? Tuan Saga tahu dengan pasti itu. Aku bersyukur mendapatkan cinta yang berlimpah dari suamiku. Dan sebesar itu pula aku akan berusaha membalasnya. Jika orang lain tidak melihatnya, aku tidak terlalu memusingkan itu. Yang terpenting, suamiku tahu dan merasakan perasaan tulusku padanya. Pelan, namun runut Daniyah menyangga ibu.
Cih, kenapa aku tidak menemukan kata yang tepat untuk membantahnya? Ibu merasa gusar sendiri, karena sepertinya menantunya percaya diri dengan perasaannya sepertinya menyerang melalui celah ini hanya akan sia-sia. Dania, apa kau merasa pantas untuk melahirkan anak dari Saga? Benar, seharusnya aku memakai celah ini. Wajahnya sudah terlihat pias. Ibu menemukan sasaran tepat menjatuhkan mental Dania. Kau harus tahu, lingkungan pergaulan kami berbeda denganmu menjalani hidup selama ini. Kelak, penerus keluarga ini akan menggantikan Saga, baik dalam bisnis ataupun pergaulan. Tapi bagaimana dia bisa menegakkan wajahnya jika dia memiliki ibu dengan latar belakang sepertimu? Dania menggigit bibirnya, merasa apa yang baru ibu katakan sangat menyakitkan, menjatuhkan harga dirinya. Seharusnya aku tahu ini. Kalau ibu menggunakan kelemahanku yang satu ini, bahkan menjawab satu kata pun aku tidak akan mampu. Ibu mengeluarkan sesuatu dari kantung bajunya, meletakkan di atas meja dengan perlahan. Wajah Dania langsung terlihat pucat saat mengenali benda yang diletakkan ibu barusan. Minumlah ini diam-diam, dan bujuklah Saga. Masih meletakkan benda kecil itu di bawah tangannya. Maksud ibu, minum pil kebon dan membujuk Tuan Saga. Untuk apa? Pertanyaan itu muncul. Biarkan dia menikah lagi dengan wanita yang pantas untuk menjadi ibu dari anaknya. Aku tidak akan mengusikmu. Kamu tetap akan menjadi istri yang dicintai Saga di sampingnya. Tapi bukan kamu yang akan dikenal dunia sebagai ibu dari anak putraku. Jahat sekali. Bagaimana bisa semudah ini ibu mengatakan ini padaku? Jika dulu, mungkin Dania akan langsung menganggukkan kepala dengan ide gila ini. Dulu saat hatinya masih terkunci rapat untuk Saga. Saat ia hanya melihat Saga sebatas kontrak mematikan yang bisa menyelamatkan hidup keluarganya. Tapi tidak sekarang. Saat ia tahu setulus apa hati suaminya untuknya. Apakah Dania sudah gila sampai akan mengikuti permainan ibu mertuanya? Ibu. Sepertinya ibu tidak mengenal anak ibu dengan baik ya. Menatap ibu mertuanya dengan sorotan tajam. Apa ibu pikir saya seberani itu? Minum pil kontrasepsi diam-diam tanpa sepengetahuan Tuan Saga. Aku berani dulu. Walaupun itu ku sesali sampai hari ini. Kalau dia tahu, dia pasti akan mencekikku. Menjawab dengan gelak sambil memperagakan dengan tangannya sendiri. Iya, dia pasti akan sangat murka. Aku bahkan tidak berani membayangkan bagaimana kemarahannya. Dania, apa kamu tidak terlalu serakah? Ibu sama sekali tidak tertawa melihat apa yang dilakukan Dania. Padahal Dania sudah berusaha membumbui gerakan mencekik lehernya dengan tawa. Serakah, ibu tahu berapa kali aku mengingatkan diriku untuk jangan terlalu serakah pada cinta Tuan Saga. Aku sungguh tahu diri untuk selalu ingat posisiku. Maaf Bu, aku tidak akan minum pil itu atau membujuk suamiku. Aku tidak punya keberanian untuk itu. Kenapa ibu tidak mengatakan langsung pada Tuan Saga? Wajah ibu berubah kesal. Dia mengambil pil itu dan melemparkannya di depan Dania. Tepat pada ujung meja di depan menantunya. Kalau kau tahu diri, cukup tahu diri siapa dirimu. Minumlah, jangan sampai kau mengandung anaknya Saga. Sebuah serangan terakhir yang diharapkan mampu menggoyangkan pertahanan Dania. Tapi saat ibu mendongak dan menatap lekat menantunya, gadis itu tidak bergeming, membuatnya semakin larut dalam rasa kesal.